Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 kelas PAII yang beranggotakan Nur Azizanila Prihandika, Nuri Aulia Pramudita, Nurul Izzahti, Reza Agus Dwi Cahyo, dan Ria Rizky Aprilia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam memenuhi tugas studi fikih yang berjudul Fikih Ibadah dan Fikih Muamalah. Bab yang pertama kami akan membahas tentang fikih ibadah. Baik, langsung saja masuk pada subbab pertama, yakni mengenai fikih ibadah, yang dimana kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian fikih ibadah. Secara etimologi, ibadah memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau at-tanasuk dengan arti beribadah. Sedangkan secara terminologi, menurut Yusuf Al-Khurdawi, ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan, di mana yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya kita akan membahas sumber hukum fikih ibadah. Sumber hukum fikih ibadah terdapat dalam Quran Surat Az-Dzariyat ayat 56 yang memiliki arti, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan terdapat juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berarti, Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian fikih ibadah. Pembagian fikih ibadah dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama ibadah khusus atau ibadah mahdhah, kemudian yang kedua ibadah umum atau ibadah ghairu al-mahdhah. Untuk ibadah khusus atau mahdhah ialah ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan bentuk aktivitasnya telah dicontohkan oleh Rasul-Nya, seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, untuk ibadah umum atau ibadah ghairu al-mahdhah ialah segala amal yang diizinkan Allah berupa sikap gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan manusia, seperti menikah, ekonomi, jual beli, politik, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah yang pertama adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, ibadah dilaksanakan tanpa perantara. Yang ketiga, harus dilaksanakan ikhlas karena Allah. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Yang keenam, ibadah mudah dan meringankan. Tujuan ibadah yaitu mengingatkan manusia akan unsur rohani dalam dirinya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan jasmaniahnya. Mengingatkan manusia bahwa di balik kehidupan yang fana ini masih ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi. Selanjutnya, hikmah ibadah. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Kedua, memiliki ketakwaan yang kuat. Ketiga, senantiasa terhindar dari segala perbuatan maksiat. Keempat, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kelima, selalu berbagi dengan orang lain atau tidak kikir. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu terkait dengan fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah. Secara etimologi, fikih muamalah sama dengan atau semakna dengan kata mufa'alah atau saling berbuat. Sedangkan secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Selanjutnya, dasar hukum fikih muamalah,
yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Pembagian fikih muamalah. Yang pertama, fikih adabiyah. Bersifat adabiyah seperti ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan hak dan kewajiban, kejujuran, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan. Yang kedua, fikih madiyat. Muamalah madiyat adalah masalah jual beli atau al-ba'i wal al-tijarah, gadai, arrohan, jaminan dan tanggungan atau kafalah dan domam, perseroan atau perkongsian atau al-syirkah, perseroan harta dan tenaga atau al-mudorobah, sewa menyewa atau al-ijarah dan lain-lain. Prinsip fikih muamalah: 1. Mubah, 2. Halal, 3. Manfaat, 4. Kebajikan, 5. Kerelaan, 6. Kemaslahatan umat, 7. Asas larangan merugikan diri sendiri atau orang lain, 8. Asas adil dan berimbang, 9. Asas mendahulukan kewajiban dari pihak. Saya akan menjelaskan tentang tujuan muamalah. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan timbal balik ataupun interaksi sosial yang harmonis antara sesama manusia agar tercipta pula kehidupan yang tentram dan rukun. Yang selanjutnya, etika dalam bermuamalah. Yang pertama, bertitik tolak dari paham ketuhanan. Yang kedua, sistem ekonomi berlandaskan etika. Yang ketiga, asas kemanusiaan. Yang keempat, asas tatanan ekonomi Islam. Sekian. Ya, itulah tadi sedikit pembahasan dari fikih ibadah dan fikih muamalah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.